Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara mencegah agar jangan sampai terjadi perceraian, ya. Di komen, ya, di setiap video saya baca cukup banyak ternyata, ya, pertanyaan-pertanyaan seputar masalah perceraian, ya, dan pada umumnya semuanya ingin rujuk, ingin damai, ingin kembali ke rumah tangganya masing-masing, ya. Walaupun mungkin setiap komen belum bisa saya jawab, ya, karena memang ada keterbatasan pada diri saya, ya. Saya ini 1 tahun terakhir agak rabun, bukan agak rabun, ya, memang mengalami rabun dekat, ya. Sehingga kalau mau membaca komen itu saya harus menggunakan kaca pembesar, ya, kaca pembesar khusus untuk membaca komen di channel YouTube saya, ya. Sehingga kalau mau jawab itu memang agak perjuangan juga, ya, dan belum dapat kacamata yang nyaman begitu. Insya Allah nanti kalau pandeminya sudah selesai, saya memang berencana untuk berobat mata yang tuntas begitu, karena ini adalah bagian dari modal dakwah yang sangat signifikan, ya. Jadi tetapi semua komen saya baca, ya, dan saya simpulkan bahwa bab atau topik masalah mencegah perceraian ini memang perlu untuk kita kaji secara khusus, ya. Jadi, ya, saya pribadi alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah merekomendasikan, menganjurkan, menasehati orang untuk bercerai. Alhamdulillah tidak pernah. Karena saya tahu persis siapapun yang terlibat di dalam perceraian seorang manusia, ya, sepasang suami istri, masing-masing misal berpihak, ada yang berpihak ke suami, ada yang berpihak kepada istri, itu siapapun yang terlibat di dalam perceraian, ya, maka mereka berdosa, ya. Dan saya tetap berpegang kepada hadis, ya, akhadul halali ilallahi ta'ala talak. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Walaupun saya baca berbagai website, ada yang mempersoalkan sanad dari hadis ini. Saya pribadi tetap menggunakan hadis ini dan berkeyakinan bahwa demikianlah, ya, sikap yang terbaik menyikapi persoalan talak, ya. Jadi bahwa perceraian itu adalah persoalan yang paling dibenci oleh Allah, walaupun itu diperbolehkan. Kalau kita mengaku mencintai Allah, ya, maka tentu kita tidak akan melakukan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Jadi bagi Anda yang berupaya untuk menyelamatkan pernikahan, sementara pasangannya tetap berkeras untuk berpisah, itu yang dosa, itu yang berkeras untuk berpisah atau bercerai, termasuk orang-orang yang terlibat di dalam perpisahan tadi, baik yang ngompori, baik yang memprovokasi, baik yang ngurusi administrasinya, dan seterusnya, semuanya berdosa, ya. Karena itu dalam bab perceraian, selama salah satu dari kedua belah suami istri ini masih menginginkan terjadinya rujuk, islah atau perdamaian, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka menyelamatkan pernikahan mereka, ya. Jadi dalam bab nikah itu orang harus kita mudahkan dan kita bantu, tetapi dalam bab perceraian itu harus dicegah dengan segala cara yang halal. Karena apa? Kembali ke hadis tadi, bahwa persoalan yang boleh tetapi paling dibenci oleh Allah adalah bab perceraian. Semua yang ikut nimbrung dan menyebabkan perceraian itu terjadi, mereka semuanya berdosa, ya. Nah,
Maka sekarang bagaimana tuntunan Islam untuk mencegah agar jangan sampai terjadi perceraian atau perpisahan? Nah, maka ada begitu banyak kesalahan yang terjadi ya. Bahkan belum ada talak ya, sudah mengusir istri atau mengusir suami, itu tidak boleh dilakukan ya. Ketika sudah usir-usiran rumah, kemudian masuklah keluarga-keluarga mereka untuk memanas-manasi agar perceraian menjadi semakin cepat terjadi. Nah, yang harusnya dilakukan kalau memang komunikasi suami istri ini sudah blocking atau sulit untuk diteruskan, tetapi masih ada keinginan untuk menyelamatkan, maka mereka harus menunjuk juru damai. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fam'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira." Dan jika kamu khawatirkan ada perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam. Hakam itu adalah juru damai ya, dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Ya. Nah, jadi ya, ketika terjadi komunikasi yang semakin rumit, maka harus ada juru damai di situ. Dicatat ya, hakam itu adalah juru damai, bukan orang yang kemudian akan membuat situasi menjadi semakin buruk. Karena pernah tuh terjadi, misal ya, pamannya si perempuan itu dianggap sebagai orang yang bijak, yang bisa menjembatani. Nah, ini ada seorang suami ini sedang sakit. Tentu dia tidak sempat untuk mencari hakam dan seterusnya. Tahu-tahu dijanjikan akan terjadi pembicaraan yang baik dari hati ke hati untuk tujuan yang baik menyelamatkan pernikahan. Dia datang ke rumah pamannya si istri tadi, ternyata di sana sudah ada saudara-saudara istrinya ya, orang-orang yang manas-manasi istrinya, termasuk di situ ada perangkat RT dan seterusnya. Lah ini bagaimana orang mau bicara dari hati ke hati? Itu namanya jebakan dan itu perbuatan dosa besar. Ya, seorang suami ingin melakukan perbaikan di dalam rumah tangganya, malah dijebak di dalam forum seperti itu, dipaksa menandatangani surat agar keluar dari rumah dan seterusnya. Itu adalah perbuatan setan yang seperti itu. Ya, jadi menjebak seorang suami, ya, memaksa seorang suami dalam konteks ini untuk berpisah, itu adalah perbuatan iblis. Karena itu jangan sampai hal-hal yang demikian terulang dan terjadi lagi ya. Juga yang termasuk perbuatan yang sesat ya, tiba-tiba misal seorang suami didatangi oleh kakak istrinya dan meminta adiknya untuk dikembalikan. Mana ada ajaran Islam yang seperti itu ya. Persoalan rumah tangga biar suami istri dulu menyelesaikan ya. Kakak, saudara, bapak, ibu dan seterusnya jangan ikut campur dulu dan jangan manas-manasi. Adapun yang dilakukan, misal seorang kakaknya bilang, dengan ini saya minta kembali adik saya tarik kembali adik saya karena saya walinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, maka dia tertolak. Ya. Nah, jadi saran saya ketika memang persoalan rumah tangga sekarang semakin rumit, ya, maka Anda menunjuk seorang juru damai, ya. Suami atau istri
masing-masing menunjuk seorang juru damai, orang yang betul-betul adil, yang bisa dipercayai, bukan yang kemudian menjadi fasilitator, membuat persoalan menjadi semakin rumit seperti yang saya ceritakan tadi. Ternyata sponsor perceraian itu adalah pamannya si istri, yang setiap hari manas-manasi sang istri agar berpisah dari sang suami, karena pamannya ini ternyata punya dendam dan rasa iri hati terhadap sang suami. Ya. Nah, dan juga jangan lupa, ketika Anda punya anak, maka suara anak wajib didengarkan, karena anak juga memiliki kepentingan yang sama besarnya terhadap keselamatan pernikahan tadi. Jadi jangan merasa karena anak-anak masih di bawah umur mereka harus manut saja. Mereka juga harus didengarkan. Mereka bilang, "Bapak, Ibu, saya malu kalau sampai ke sekolah nanti teman-teman bilang kok Bapak, Ibu saya bercerai." Itu wajib didengarkan. Abaikan dulu pendapat orang tua, abaikan dulu pendapat kakak, abaikan dulu pendapat paman, abaikan dulu pendapat saudara. Kalau ingin rumah tangga selamat, maka orientasi dan tujuan utamanya adalah keselamatan dari masa depan psikologis dan tumbuh kembang anak-anak tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.